Halo, selamat datang Jose. Hai. Halo. Halo. Ya, selamat bergabung. Halo, selamat sore semuanya ya. Ada Asyang, Jose ya. Dan senang sekali hari ini. Halo Dani ya. Dan senang sekali hari ini kita akan belajar bersama-sama langsung dengan tutor saya yang sangat luar biasa. Beliau sangat ahli sekali dalam grooming ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini seperti apa? Namun sebelum itu, mari kita undang bergabung dengan Coach Bawinda ya. Oke. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah Coach. Luar biasa sekali. Cantik sekali. Walaupun cantiknya. Wah. Coach, apa kabar? Wah, luar biasa. Baik nih, Winda. Wah. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik nih di Surabaya masih panas. Jadi Surabaya itu masih panas. Jadi ya beginilah bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Iya, jadi ya teman-teman untuk yang baru bergabung kita sapa dulu ada Rahmat, Thomas, Lydia, aku Linda ya. Jadi senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama dengan seorang orang yang luar biasa ya. Beliau bernama Bawinda Lestari MPSI, Master Psikopat ya, Master Psikolog maksud saya ya. Oke ya. Beliau sangat ahli sekali dalam dunia grooming ya, baik grooming berupa penampilan maupun kepribadian. Dan untuk itu sangat pas sekali hari ini saya menghadirkan beliau karena hari ini kita akan belajar bersama bagaimanakah grooming our soul, grooming our life. Yang kalau bahasa Surabayanya artinya apa itu, Bawinda? Terus Bawinda ya? Bahasa Surabayanya apa itu artinya? Kalau grooming itu bahasa Surabayanya atau bahasa Jawanya itu ya penampilan sih sebenarnya kan gitu ya. Bagaimana sih penampilan? Penampilan bukan hanya penampilan luar tapi juga penampilan dalam. Tetapi karena ini sekarang kan kita eranya sudah berubah ya. Kalau kemarin kita bisa ketemu langsung, bisa salaman langsung, sekarang kan via online. Jadi grooming itu juga harus diperhatikan. Betul sekali. Dan makanya hari ini saya nggak salah sekali mengundang praktisi kita yang luar biasa ya. Dan saya dengar-dengar ya, beliau ini pembelajar sejati ya. Dan akan masih kuliah dan mau dapat jadwalnya sangat sulit. Karena beliau sangat padat, masih harus kuliah, belajar. Karena beliau salah seorang kandidat doktor. Tepuk tangan dulu. Amin ya, mohon doanya. Semoga bisa selesai ini ya, selesai tepat waktu. Karena di kondisi yang COVID seperti ini belajarnya juga dari rumah, jadi mengajar juga dari rumah, belajar dari rumah, semuanya dilakukan dari rumah. Wah, luar biasa. Dan karena semangat belajar Coach Bawinda inilah yang membawa saya sering IG Live untuk mau belajar. Dan sama-sama. Saya sangat tertarik sekali ya teman-teman. Pada waktu itu saya ingat sekali, saya mengambil sertifikasi IPSA pada saat itu di Batam. Dan beliau merupakan salah satu tutor saya yang pada saat itu beliau membawakan tentang grooming penampilan. Tapi bukan hanya saya terkesima oleh penampilan beliau saja, tapi dari kepribadian beliau, karakter beliau yang membuat saya, wah saya harus belajar banyak nih tentang kepribadian. Dan tentunya mungkin Coach boleh share sedikit, mungkin apa sih yang membedakan antara kepribadian sama karakter gitu?
Nah, di sini kalau di karakter, sebenarnya ya kalau orang awam sih melihatnya itu hampir sama ya antara kepribadian dan karakter. Kalau di kepribadian itu memang di sini dari awal gitu ya kita lahir kita mempunyai kepribadian seperti ini. Tetapi faktor lingkungan itu juga memengaruhi karakter kita itu adalah dalam diri kita dari diri kita kan begitu. Tetapi kalau kepribadian itu lebih melekat pada diri kita. Sebenarnya sih sama ya, sebetulnya hampir sama. Tetapi di sini yang membedakan adalah kepribadian itu ada kepribadian sanguitis, ada melankolis, ada ini. Kalau karakter kita, apakah kita berkarakter orangnya seperti tegas? Sebenarnya banyak sekali kalau kita ngomong tentang kepribadian 1 jam itu nggak bakalan cukup, Bu. Nggak bakalan cukup. Antara karakter dan kepribadian. Winda itu karakternya bagaimana sih? Orangnya karakternya tegas. Karakternya itu seperti ini. Kalau kepribadiannya bisa kepribadian itu adalah bagaimana kita dibentuk dari masa lalu kita, bisa jadi bisa dari ketika bawaan itu memang ada. Kepribadian itu dari faktor bawaan ada, tetapi faktor lingkungan juga memengaruhi. Kalau karakter, apa yang ada dalam diri kita, itu dibentuk dari itu juga. Wah, semakin menarik nih, semakin menarik nih. Baiklah, ya, Coach Baginda ya, sambil menunggu yang lain, ya, saya mau izin untuk nanya pemirsa yang ada di rumah. Apa boleh, Coach? Menunggu yang lain, ya. Oke, semuanya teman-teman, di sini saya ada 4 kartu, ya, ada 4 kartu. Ada love, lupis, ya, lupis diamond ini, keriting sama sekop. Ayo. Ya, dipilih. Ada love, ada lupis, ada keriting, ada sekop. Ya, dipilih. Ya, Anda boleh ketik, Anda mau pilih yang mana, ya. Love, lupis, keriting, sekop. Ayo, dipilih. Ya. Di mana kartu ini nanti ada rahasianya loh. Ya, akan menebak kepribadian seseorang ya. Nanti bisa dibaca oleh Mbak Winda nanti loh. Ya. Jadi silakan Anda ketik, Anda suka love, lupis, keriting atau sekop. Ya, Anda boleh ketik, Anda mau yang mana ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang membedakan dari kartu-kartu ini ya. Oke, silakan dipilih love, lupis, keriting, sekop. Oh, ada yang suka pilih love, ada yang love ya. Nanti love itu apa? Nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut langsung. Oke, love ya, banyaknya love ya. Oke, nah sedikit ya, kita lihat sama-sama di sini ya. Tentu gambarnya beda-beda, lambangnya juga beda-beda dan punya arti yang beda-beda ya. Seperti yang kita ketahui, kepribadian itu ada berapa banyak ya kalau boleh tahu? Kepribadian itu ada 4 ya. Kalau di kepribadian itu ada 4. Tetapi saya juga baca lagi ada 16. Ada 16 kok. Ada 16. Jadi ada 16 bahkan kalau teman-teman bisa sebenarnya ada apa kayak online-nya juga itu juga ada secara online gitu langsung bisa melihat. Kayak sekarang itu saya kepribadiannya apa? Itu saya bisa melihat di tes kepribadian. Jadi bisa dilihat. Saya itu kepribadian ada konsul. Tetapi di sini apakah hanya konsul saja? Selama ini kita kan tidak mengerti ya, konsul itu apa, ini apa. Dan ternyata di tipe kepribadian itu banyak sekali yang notabene bisa kita pelajari. Sebenarnya sih ada analis, ada diplomat, ada pengawal, ada penjelajah. Terus di sini di penjelajah itu ada arsitek, ada ahli logika, itu termasuk dalam kepribadian. Tetapi kalau saya berbicara tentang kepribadian sendiri, di situ ada kepribadian, ada yang melankolis, ada yang di sini ada sanguitis, ada koleris, ada juga yang pragmatis. Jadi itu ada 4 kepribadian. 4 ya? Oh, sama seperti saya. Pas kebetulan ada 4 ya. Mungkin Mbak Winda sedikit jelaskan mau mulai dari yang mana? Apa kok putus-putus? Mau mulai dari yang mana dulu, Coach? Mau jelas yang mana dulu? Ada istilahnya untuk saya akan menjelaskan dulu untuk kepribadian yang sanguitis. Sanguitis ini kepribadian sanguinis ini memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun. Jadi kalau memang, tapi setiap orang itu belum tentu dia berkepribadian cuma satu. Bisa jadi saya itu sanguin sama melankolis, tetapi yang dominan mana? Jadi begitu. Ada kalau sanguinis ini apa energik, ramah, terus memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun happy begitu, dan suka memotivasi orang lain. Jadi kita kan biasanya kalau orang-orang pembicara itu kan suka memberikan motivasi ya. Berarti kita itu ada sedikit sanguin itu pasti ada. Sanguin. Lah, para sanguin ini memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian,
kasih sayang, dukungan, dan pengakuan dari orang-orang sekitar. Kayaknya kita banget ini ya. Oh, sangat ya. Oh, itu adalah orang-orang yang milik kartu love ini berarti Mbak Winda. Oh ya? Orang-orang yang suka cinta, memberikan perhatian. Berarti kalau saya main kartu selama ini, love ini adalah simbol dari sanguinis ya. Orang yang ceria ya. Iya. Suka, Terus ya. kalau yang sanguin ini juga, kalau anak tipenya itu biasanya akan memulai pembicaraan. Dia nggak kesulitan untuk mulai pembicaraan, terus bersifat optimis dan dapat dengan mudah itu berteman dengan siapapun. Jadi dia bukan introvert atau bukan introvert bukan. Namun mereka itu biasanya memiliki pola yang tidak teratur dalam menjalankan aktivitasnya, emosional dan sangat sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Jadi selalu kalau setiap orang itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Jadi nggak semuanya itu positif, enggak. Gitu. Kalau kekurangan apa itu sanguin ini sendiri, Coach? Kekurangan sanguin. Ini sensitif dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, terus lebih emosional. Jadi lebih emosional, terus sangat sensitif orangnya. Jadi begini, kan setiap orang itu kan nggak mungkin selalu positif saja. Selalu ada sisi negatif, ada sisi positif. Tetapi bagaimana ketika kita mengetahui, misalnya saya tahu saya orangnya sanguin, saya sangat sensitif dengan orang. Ketika kita tahu kelemahan kita, bagaimana sesuatu yang negatif itu kita kembalikan kepada sesuatu yang positif. Jadi itu aja. Jadi kelemahan kita jadikan menjadi sesuatu yang kekuatan. Kayak sekarang, di saat era COVID-19 ini, itu ibaratnya kan ini masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu kan tergantung individu. Kalau saya mengambil hikmahnya, bukan berarti saya senang dengan kondisi ini, semuanya merasakan. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Dan salah satunya dari sisi psikologi yang harus dilakukan adalah kita berdamai dengan keadaan. Yang kedua, kita memanfaatkan waktu luang untuk menambah wawasan. Yang biasanya kita tidak ada di rumah, yang sulit untuk di rumah, bagaimana kita menambah wawasan. Jadi begitu. Luar biasa. Selanjutnya, kepribadian yang kedua apa nih, Coach? Kalau yang kedua ini adalah koleris. Koleris itu orangnya tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Lah, orang yang berkepribadian koleris itu cenderung mencari kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas kemampuan dirinya. Wah, dia setia orang koleris itu. Koleris ya. Koleris ini seperti simbol yang keriting ini dia ya, selalu berpikir, suka target, suka tantangan dia ya. Betul. Jadi biasanya orang koleris itu menyukai tantangan dan dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang sesulit apapun. Disiplin dan kemampuan mereka itu untuk tetap fokus terhadap sesuatu hal membuat dirinya berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Namun, karena mereka itu workaholic, keras kepala, dan tidak peka terhadap perasaan orang lain, itu kelemahannya. Nah, ini dia, keriting, keras kepala dia simbolnya. Ini koleris ini ya. Ini tadi sanguin, penuh cinta, ini agak lebih tegas dia ya, Coach ya. Iya. Luar biasa, keren banget. Kalau tadi kita kaitkan antara kepribadian sama karakter, sebenarnya kalau kita berbicara masalah kepribadian dan karakter itu ya satu, kita tidak bisa membedakan gitu loh. Karena antara kepribadian dan karakter itu melekat dalam diri seseorang. Keren. Selanjutnya yang ketiga apa nih, Coach? Semakin seru nih. Kita bicara tentang melankolis. Nah, ini melankolis. Yang ini orangnya pendiam, pemikir, perfeksionis. Terus ini biasanya membuat seseorang tuh mampu menyelesaikan tugas secara sistematis dan tepat waktu. Karena orangnya kan diam, mikir, perfeksionis. Namun tak jarang hal tersebut membuat mereka itu menjadi pesimis. Akhirnya ketika mereka pesimis, mereka kritis dan sering kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Jadi sebenarnya orang perfeksionis itu adalah orang yang tidak percaya diri. Jujur saya dulu itu saya sangat perfeksionis, kalau mengerjakan sesuatu harus sempurna, harus begini-begini. Tapi ketika saya tahu ini kan belajar kan, makanya itu kan kelemahan juga. Ketika belajar akhirnya oh ini begini. Akhirnya apa? Oh ya, namanya orang tuh nggak ada yang sempurna. Kalau emang salah sedikit-dikit oke lah, nggak masalah. Kenapa? Perfeksionis itu capek. Wah, tepat sekali nih Coach ya. Ini lambang dari melankolis tadi, perfeksionis, detail. Semua gambarnya itu benar-benar detail, sempurna. Dibandingin yang ini, ya biasa-biasa saja. Ini benar-benar detail, ya. Ini tadi namanya apa Coach? Karakter apa tadi? Kepribadian? Karakter melankolis. Melankolis.
Itu Oke. melankolis, itu melankolis. Berarti tadi sudah belajar ini sanguin, ini koleris, Koleris itu ini tadi apa? melankolis. Ya, orang Ya. dengan tipe melankolis itu cenderung membutuhkan kepekaan dan dukungan dari orang lain. Mereka Hmm. biasanya membutuhkan ruang dan kesunyian untuk memikirkan sesuatu sebelum mereka bertindak, menulis atau menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi mereka itu karena pendiam, pemikir, mereka lebih senang itu menyendiri itu. Tetapi Bisa mereka butuh dukungan orang lain sebenarnya. Itu. Oke, cukup terdengar Coach? Agak delay tadi. Oke. Iya, Ya. tadi agak delay. Jadi saya masih tidak bisa Ya. mendengar apa yang dikatakan oleh Ko Ferdi tadi. Oke. Gimana? Lanjut Coach. Iya. Yang Ya. keempat adalah pragmatis. Anak dengan kepribadian ini atau orang dengan kepribadian ini biasanya pembawanya selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian, dan lebih banyak diam. Tapi tidak mudah bergaul walaupun sesungguhnya mereka menyukai berada di dekat orang banyak dan mampu menyeimbangkan diri mereka sendiri. Nah, bagi orang lain, orang dengan tipe pragmatis ini terlihat lebih lamban. Namun hal tersebut bukan karena mereka tidak sepintar dan setangkas orang lain, melainkan ini justru karena mereka memiliki penguasaan diri yang baik dan awas terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan mereka itu mampu mengatakan hal yang tepat pada waktunya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tepat pada waktunya, enggak sekedar bicara. Itu. Keren sekali. Ini tadi apa namanya, Coach? Pragmatis, itu pragmatis. Ya. Oh, jadi dia santai ya, terlalu slow gitu ya. Iya. Seperti yang bilang tadi ya. Wah, mantap. Tapi orang dengan ini, mereka itu suka dengan tantangan. Mereka juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Mereka butuh waktu, walaupun mereka cenderung menghindari masalah yang dapat membebankan diri mereka. Tapi mereka itu bisa menyelesaikan tugas di bawah tekanan. Biasanya kan ada juga orang yang tidak kuat kan mendapatkan tekanan. Kalau ini dia kuat dengan tekanan-tekanan itu. Wow, keren sekali. Nah, muncul pertanyaan nih Coach. Kan kita sudah belajar bersama-sama tadi. Ada tadi tipe koleris ya, kemudian ada sanguin yang penuh cinta tadi, kemudian ada juga yang pragmatis, kemudian ada juga yang melankolis, yang detail tadi Coach ya. Nah, pertanyaan, kalau misalnya kita ketemu seseorang nih, dia ini kepribadiannya seperti apa sih? Ada tipsnya nggak Coach? Biar kita bisa membaca dia dalam hitungan menit, Cile. Itu sih maksudnya di first impression ya, kesan pertama. Kalau kita di pertama kali ketemu itu biasanya kita kesan pertama itu kan hanya 3 detik sampai 2 menit. Kita hanya mengetahui oh orang ini seperti ini. Tetapi untuk pendalamannya memang kita harus lebih tahu lebih dalam kan gitu. Kalau kesan pertama itu dibentuk pertama seperti begini. Sekarang kita kalau melakukan meeting itu kan pakai online seperti ini. Betul. Beberapa ini ya dengan media online. Lah, kesan apa yang akan diberikan? Misal, kalau tadi saya memakai kesan, misalnya saya memakai kesan, saya pakai kaos yang biasa saja, terus kaosnya robek-robek, saya orangnya pengen bebas, nggak bakalan dia orang yang pendiam ini nggak bakalan, karena dia orangnya pengen bebas, pengen ini gitu ya, ya itu sebenarnya kelihatan kok dari cara berpakaiannya gitu. Kalau saya orangnya kalau Ko Ferdi biasanya kan melihat saya orangnya kan pasti ini ya, memakai pakaian itu rapi, terus apa, iya kan mesti rapi, terus kalau keluar pasti ini, itu sebenarnya kelihatan dari kepribadiannya. Kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kesan pertama dengan seseorang itu? Kesan pertama hanya dibentuk dari 3 menit sampai 2 menit. Itu kalau ketemu langsung. Tapi kalau dengan media sosial bagaimana? Ya bagaimana kalau kita pas ketemu seperti ini, sekarang ruangan seperti ini juga akan berpengaruh, eye contact kita juga akan berpengaruh, tetapi untuk lebih mendalam tidak bisa hanya 2 menit. Tidak bisa hanya 2 menit. Karena apa? Ini kan media sosial, kan begitu. Oke. Baiklah, sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman juga boleh siapin pertanyaan. Nanti akan dapat bonus e-book yang menarik. DM saya akan berikan ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Coach ya. Saya sangat
terinspirasi sekali bahwa Coach Bawinda, saya lihat aktivitas Instagramnya banyak sekali training-training yang diadakan, baik dari corporate, BUMN, yang mengundang Coach Bawinda untuk isi training ya. Tentunya pasti Coach Bawinda ketika membawakan training pasti kan menghadapi orang-orang dengan kepribadian yang berbeda-beda tadi. Nah, bagaimana cara Coach Bawinda menghadapi kepribadian-kepribadian berbeda itu dalam memberikan training ataupun dengan berkomunikasi dengan tipe-tipe tersebut? Silakan. Ya. Kalau kita menghadapi ketika training itu kan kita menghadapi banyak orang ya, ada yang pendiam, terkadang juga ada yang suka usil, ya enggak? Kalau kita pas kita bikin training itu pasti di setiap training pasti ada satu orang yang bikin kita itu pasti tertawa pas bikin heboh di kelas, ya kan? Ya, betul. Ada juga satu orang yang hanya diem, dia tidak mau aktif. Pasti di kelas itu ada 4 tipe itu yang terjadi. Nah, bagaimana sebagai seorang coach atau pembicara itu bisa interaksi langsung? Kebetulan ini masuk di penelitian saya kok. Ini masuk di penelitian saya ya. Di penelitian saya itu masuk di kecemasan bicara di depan umum. Kenapa seseorang itu cemas berbicara di depan umum? Selama ini penelitian-penelitian di Indonesia itu hanya mengenai personnya saja, tetapi environment-nya itu yang belum. Dan di sini yang akan saya lakukan bahwasanya faktor audiens itu juga memengaruhi kecemasan bicara di depan umum. Lah, ya ini yang sekarang sedang saya lakukan. Lah, bagaimana kita bisa mengetahui atau kita bisa interaksi dengan semua audiens? Untuk itu sebagai seorang pembicara kita tidak, dalam arti tidak fokus terhadap diri sendiri, tetapi kita fokus terhadap audiens kita. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus ada interaksi dengan audiens dan caranya itu berbeda-beda. Kalau memang audiensnya ada yang tipenya tipe yang tadi ya, misalnya tipe yang rame gitu ya. Kalau tadi kan ada 4 tipe, ada yang melankolis, pendiam, ya pendekatannya juga berbeda. Kalau orang yang pendiam kan nggak mungkin, wah kan nggak mungkin. Nah, yuk kita ini. Tapi lama-lama dia nanti juga akan ikut ini, ibaratnya ikut alur kita gitu loh, ikut ini. Tetapi kita tidak bisa langsung menyamaratakan semua audiens itu sama. Maka dari itu kalau orang pendiam, ya kita pendekatannya juga berbeda. Misalnya, silakan Ibu, dengan kalimat, intonasi itu juga berbeda. Kalau orang pendiam ketika kita bicara, yang Ibu ini, wah dia kaget. Jadi kita harus tahu. Tetapi ada juga tipenya, yang ini tipenya tipe ceria, energik, sanguin ya, sanguinis ya. Sanguin ini orangnya kan keras. Wah, oke Pak, itu biasanya kita godain. Ya, itu yang bisa kita godain dia itu. Tetapi kalau orang yang melankolis, ya kita harus tahu, ya Ibu gimana, suruh tampil, bagaimana membangun percaya dirinya. Itu memang ada treatment tersendiri yang harus juga bisa dilakukan. Itu yang saya lakukan biasanya begitu. Tetapi secara overall, itu bagaimana saya bisa membuat semua audiens saya itu tertawa. Keren. Saya dapat ilmu baru loh Coach. Jadi ketika menghadapi karakter kepribadian yang berbeda, kita harus melakukan pendekatan yang berbeda juga ya. Keren banget. Sangat menginspirasi saya sekali hari ini. Saya banyak belajar. Kalau boleh tahu nih, Coach ya, teman-teman nanti boleh sambil ketik ya. Yang ingin tanya silakan. Ya. Coach, misalnya ini tipikal orangnya tidak terlalu suka rapi. Jadi ibaratnya tidak terlalu suka rapi, detail-detail gitu. Menurut Coach, bisa tidak ya saya berpindah dari yang awalnya kepribadian saya kurang teliti, suka lupa-lupa, kurang rapi, menjadi kepribadian yang lebih detail gitu. Menurut Coach seperti apa? Semua itu tergantung dari individu ya, dia mau berubah atau tidak. Kalau memang pekerjaan dia ternyata pekerjaan begini, kalau orang media biasanya bekerjanya itu kan pakaiannya tahu sendiri kan, orang media biasanya pakai jeans, pakai t-shirt, itu sudah oke. Tetapi ketika di suatu perusahaan yang mengharuskan dia berpenampilan rapi, misalnya dia bekerja di kementerian atau apa, yang notabene dia harus rapi ya harus mengikuti di mana kita berada ya kita harus mengikuti aturan itu yang ada. Tetapi ketika dia menjadi diri sendiri, ini kan kaitannya dengan menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri yang bagaimana? Ketika kita berperan sebagai diri kita sendiri di rumah, it's okay, nggak masalah.
Tapi kalau itu berkaitan dengan pekerjaan, apakah kita mau kehilangan pekerjaan hanya gara-gara kita, oh ini kan diriku seperti ini. Ya kalau Bob Sadino sih nggak masalah, dia kan sudah terkenal, dia udah cukup semuanya. Tapi siapalah kita, kan gitu ya. Ya tetap kita harus memperhatikan bagaimana, apakah bisa berubah, tergantung individu. Apakah dia mau berubah atau tidak, itu tergantung dari individu, dan faktor lingkungan itu juga mempengaruhi. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi cara kita berpenampilan. Luar biasa sekali. Makanya nggak salah nih jadi tutor saya di bidang penampilan. Saya sangat terinspirasi. Itu juga sangat penting. Bukan hanya mengubah kepribadian, tapi penampilan itu juga penting ya. Semakin menarik ini. Kalau boleh tahu nih Coach, ya. Boleh. Perjalanan kisah cinta Coach Bawina seperti apa? Saya dengar-dengar sebagai seorang penyiar, dapatnya penyiar juga kalau nggak salah ya. Itu kalau boleh tahu, kalau kita mau pilih pasangan berhubungan dengan kepribadian ini, itu seperti apa Coach? Kenapa pilih pasangannya ya yang mendapatkan suami tercinta yang begitu baik hati? Cara membaca kepribadiannya seperti apa? Mungkin tips untuk begini. Sebenarnya ini nanti kayaknya perlu diteliti juga ya. Biasanya jodoh kita itu tidak jauh dari aktivitas kita. Jadi kalau dokter itu dapatnya dokter, guru dapatnya guru. Coba, ya kan? Kalau emang ini ya, terus kalau emang biasanya kalau kalangan guru pasti lingkungannya juga guru gitu ya. Kalau kalangan dokter semuanya dokter gitu. Terus enggak, kalau ya ini karena saya orang media, ketemunya kan orang, karena apa? Ya ketemunya kan orang-orang itu saja. Waktu itu belum ada media sosial. Tapi kalau ada media sosial seperti ini mungkin lebih general kali ya jodoh itu ya. Kita juga nggak tahu. Terus kalau perjalanan cinta, yang pertama sih apa ya? Kalau saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Yang penting dia mengerti saya, terus mendukung karir saya, terus saya juga nggak terlalu ini nggak. Kalau masalah harta, saya mengatakan dalam hati saya mulai dulu sih ya, itu bisa dicari bersama gitu. Itu bisa dicari bersama. Yang penting bagaimana kita komitmen berdua, itu aja. Tetapi hati-hati dengan 4 tipe tadi itu. 4 tipe itu berpengaruh juga gitu loh. Dalam hal bagaimana ketika sudah percaya diri, udah percayaan itu muncul, tapi ternyata ada hal-hal lain yang ini, ya itu sangat bahaya gitu loh. Ibaratnya begini loh, kalau orang itu sudah bucin dan orang itu ternyata disakiti, ya itu perasaan bisa hilang, itu hati-hati. Gitu. Kalau perjalanan cinta biasa-biasa saja sih, yang penting saling mendukung gitu aja. Kalau ngomong tentang cinta kayaknya kita nanti malam gitu ya, jam 9-10 gitu ya, pasti banyak yang gabung gitu ya. Ada teori cinta. Kalau cinta itu ada teorinya juga. Oh iya. Di cinta itu ada suatu hubungan, itu ada teori cinta. Kalau ngomong tentang cinta gitu ya, ini kan ngomong itu ada teorinya. Jadi bagaimana orang itu ketemu, nggak tertarik, nggak ada hubungan. Ketemu, tertarik, tapi masing-masing ada pasangan, nggak ada hubungan. Ketemu, tertarik, ada hubungan. Gitu. Jadi begitu. Mantap nih. Keren. Oh, salam dari Mas Imamnya nih, Mas Taufik nih dari Palembang. Ya, suaminya Mas Imam ya dari Palembang nih. Oh iya? Iya. Luar biasa nih. Banyak fansnya nih Mbak Winda. Iya, Mbak Winda. Ini saya juga mau infokan ya. Jadi untuk IG saya yang lama memang sempat diretas orang. Jadi ini IG saya yang baru. Jadi nanti yang mau follow silakan ya. Jadi itu. Oke. Nah ini beliaunya join. Wah, yang ditunggu-tunggu telah tiba ya. Tahu banget kalau lagi bahas tiba-tiba muncul beliau ya. Iya, karena kan ini. Ada telepatinya ya. Telepati, bicara pakai hati. Pas. Baik, kali ini saya juga ingin memberikan ini kok ya, kaitannya dengan grooming. Grooming itu kalau biasanya saya mengajarkan kan bagaimana kita penampilan itu ketika kita ketemu langsung. Bagaimana ketika sekarang itu aplikasi video conference banyak juga yang digunakan, mulai dari WhatsApp video, ada sekarang seperti ini Zoom, aplikasi Zoom, terus ada Skype juga, kan banyak sekali. Namun saat video conference yang harus diperhatikan, ini kemarin saya sempat menemukan, mohon maaf ya yang memakai hijab, atau kalau saya memang tidak berhijab gitu ya,
waktu memang memakai hijab, kalaupun nanti video conference itu juga harus diperhatikan. Ketika video itu masih on, itu tolong perhatikan. Karena apa? Beliau sehari-hari pakai hijab, tetapi ketika beliau lupa, itu dilepas pakai tank top. Jadi semua audiens bisa melihat. Itu kan juga harus diperhatikan. Mungkin ini nggak sampai ke pemikiran teman-teman gitu ya. Ini harus diperhatikan. Jadi posisi videonya on atau off itu diperhatikan. Yang kedua, di sini berdandanlah yang rapi. Tetap, kenapa? Karena kita ketemu dengan orang-orang. Sekarang ya, saya biasanya kalau di rumah saya nggak berdandan gitu. Tapi ketika saya mau memberikan materi ini, saya tetap berdandan meskipun minimalis. Kenapa? Ya, karena saya menghargai audiens yang gabung dengan kita. Saya menghargai Goverdi, saya menghargai semuanya. Iya kan? Nah, coba kalau saya cuma pakai daster aja, berarti saya kan tidak menghargai dengan siapa saya bicara. Kan begitu. Terus selain berdandan, fokus dan dengarkan. Karena apa? Ini kan beda. Di online ini beda dengan kalau ketemu langsung. Jadi ketika berada di conference, kalau ini kan santai gitu ya, teman-teman harus fokus dan dengarkan. Kenapa? Biasanya harus membuat notulen ketika nanti ada rapat atau apa, kan begitu. Terus fitur video selalu aktif. Biasanya kan diganti dengan non-aktif. Nggak tahu ketika non-aktif ditinggal kemana gitu ya. Ya kan? Karena biasanya kalau meeting itu, terus pastikan berada di ruangan khusus. Karena ini bekerja kan dari rumah. Kalau memang yang punya anak kecil, pas lagi santai, pas lagi ini conference begini, ternyata ada anaknya yang datang. Mama minta susu, mama minta ini. Waduh, buyar. Karena apa? Posisikan meskipun kita bekerja dari rumah, tetap di mindset kita itu juga bekerja, begitu. Jadi di mindset kita harus bekerja. Tetapi yang harus diperhatikan juga adalah serius tapi santai. Itu yang harus diperhatikan. Serius tapi santai, gitu. Jadi itu yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Saya dapat sesuatu yang sangat menarik sekali. Bagaimana walau kerja di rumah sekalipun tetap profesional, Coach ya. Luar biasa. Menarik sekali nih. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus-bagus sekali dari sahabat kita. Ada dari Leslie ya. Leslie bertanya begitu. Bisa tidak ya flegmatis dicampur dengan koleris? Ada digabung. Ada digabung dengan koleris. Saya memiliki dua kepribadian, bisa flegmatis, bisa koleris. Bisa, tinggal mana yang lebih dominan saja. Jadi nggak mungkin setiap orang itu hanya satu kepribadian, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi misalnya saya itu orangnya energik, saya orangnya energik. Misal nih saya, terus saya itu ternyata selain energik, saya itu juga orangnya itu tegas. Berarti kan selain ada sanguin, ada juga koleris. Ternyata saya itu juga pemikir, melankolis berarti ada. Iya kan? Dan ternyata saya itu orangnya itu juga ternyata saya nggak suka rame, saya pinginnya damai, pragmatis. Biasanya di empatnya. Cuma yang lebih dominan mana gitu. Yang lebih dominan mana? Misal begini kok, tadi itu saya sempat ini, saya kan misalnya tes kepribadian ya, saya langsung tahu kepribadian saya apa. Misal begini, sekarang ini kepribadian saya, bentar. Tadi itu saya ketemu dengan tes kepribadian saya itu hasilnya, itu, sebentar. Mana ya? Teman-teman. Jadi kepribadian saya ternyata di situ ada kelebihan, ada kelemahan. Dari sini ada tesnya. Ketika tes kepribadian itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Misalnya begini, Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Setuju, tidak setuju, langsung tidak akan keluar. Tapi itu yang saya mengatakan tadi yang ada 16 kepribadian tadi. Tipe kepribadian tuh. Ada analis, tipe kepribadian analis, ada yang diplomat, selain tadi Sangowi itu ada pengawal, ada penjelajah. Ini beberapa tipe-tipe kepribadian. Dan di sini misalnya tadi saya tadi itu oh tapi saya bukan petualang. Misal ini bukan ini ya, konsul konsul itu tipe kepribadian konsul itu seperti apa sih? Cuma ini masih buka. Tipe seperti apa sih konsul itu gitu. Lah, di sini ternyata orang konsul itu lebih
kalau tokohnya tadi itu Bill Clinton, dia lebih konsen dengan sesuatu yang positif, tetapi negatifnya dia selalu merasa resah. Itu ada, jadi seperti itu ada. Jadi selain 4 tadi itu ada beberapa kepribadian. Ada yang tipe pembela, ada ahli logistik. Pembela itu pelindung yang sangat berdedikasi dan hangat, selalu siap membela orang yang dicintainya. Cie. Iya. Jadi banyak sekali. Nah ini, kalau seniman itu biasanya tipe petualang. Seniman yang fleksibel dan mengagumkan, selalu siap menjelajah dan mengalami hal baru. Ya kan? Seniman kan seperti itu. Ya, benar. Menarik ini, Coach. Ini kalau kita lihat, tadi kan Coach tadi ada bilang tuh, sambil ngecek ada alat tesnya, itu mungkin ada programnya atau bisa aplikasi atau kemana, mungkin Coach bisa sedikit sharing kalau kita mau kepribadian, seperti apa? Itu memang ada khusus ya. Kalau kita di psikologi itu ada ilmunya namanya alat ukur. Dulu waktu saya belum masuk psikologi, alat ukur saya pikir alat ukur adalah alat ukur baju kok. Jadi itu ada alat ukurnya yang notabene sudah kita uji nanti bahasanya bahasa psikologi, diuji terlebih dahulu. Setelah ini validitasnya, reliabilitasnya oke, baru kita ujikan kepada orang kan gitu. Jadi gitu. Jadi emang ada alat ukurnya. Tadi itu ada alat ukurnya. Tadi saya sudah mencoba untuk alat ukur saya itu bagaimana. Cuman kalau pengen ini harusnya online satu-satu, nggak bisa seperti ini. Mereka nanti kata tanya, oh ya gini saya akan ketahuan. Oh ya, tipemu seperti ini gitu. Tapi jawabnya harus cepat, nggak boleh diulang. Oh iya. Betul sekali. Apakah Coach juga ada untuk tes karyawan psikologi gitu atau hanya fokus di public speaking, ataukah juga ada buka tes khusus untuk karyawan-karyawan atau orang yang itu saya kerjasama dengan teman-teman psikolog karena kan saya bukan psikolog ya. Jadi kalau untuk itu, kalau sekedar tes saya bisa tesnya, tetapi untuk bagaimana untuk terjemahannya itu teman-teman psikolog nanti didukung oleh teman-teman psikolog itu. Ya. Jadi bisa ikut tes gitu juga ya. Mantap. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, ada nggak menurut Coach Bawinda tips seperti apa untuk membuat kepribadian kita jauh lebih baik sehingga kehidupan kita juga jauh lebih baik? Bagaimana kepribadian kita jauh lebih baik dalam arti begini. Setiap orang itu, kalau saya mengatakan nggak ada orang yang selalu positif, nggak ada orang yang selalu negatif, kan tergantung situasinya kan begitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, intinya selalu berpikir positif. Tetapi ingat, kita boleh berpikir positif, tapi waspada itu harus. Karena apa? Biasanya ketika kita selalu berpikir positif pada orang, kita akan mudah ditipu oleh orang lain. Lah, terus ketika kita berpikir positif, tapi tetap waspada. Yang kedua, semua itu didasari dari hati, dan kalau hati kita baik, insya Allah outputnya juga akan baik. Terus di sini humor. Selera humor itu memengaruhi tingkat kesetresan. Nah, selera humor ini sudah ada penelitiannya, dan bagaimana berkepribadian yang baik, minimal itu senyum dengan orang. Ramah kan? Meskipun kita di sini gitu ya sekedar menyapa, meskipun kita di media sosial seperti ini, online seperti ini, sekedar menyapa hai ini, itu udah etikanya itu sudah dapat gitu. Kelihatannya sepele kan, kita join gitu ya sekedar kita melambaikan tangan atau dengan emoticon itu sudah etikanya sudah bagus gitu loh. Nanti kita akan menyapa, oh ini gabung, oh ini gitu. Jadi nggak sekedar datang pergi itu enggak. Wah, luar biasa. Ya, saya banyak belajar dari Coach Bawinda bagaimana kita selalu berempati kepada orang lain ya, untuk selalu bertegur sapa ya. Luar biasa, semakin seru ini. Kalau boleh tahu nih Coach ya, kira-kira menurut Coach ya, kepribadian manakah yang perlu menurut Coach yang dalam arti kata gini, seringkali ketika kita bekerja, kadang kepribadian kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, menurut Coach, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita mencari sesuai dengan yang cocok dengan kita, atau kita merubah untuk menyesuaikan dengan pekerjaan tersebut? Oke.
Kebetulan saya juga pernah kerja ikut orang ya. Jadi bagaimana kepribadian kita dengan lingkungan kerja kita. Kalau kita ternyata masih pendatang baru di pekerjaan itu, kita harus menyesuaikan. Bukan pekerjaan atau lingkungan yang menyesuaikan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan. Karena apa? Karena kita masih butuh pekerjaan. Betul, betul. Ya kan? Karena kita masih butuh pekerjaan. Kita harus menyesuaikan. Tetapi apakah kita harus arogan? Kalau ternyata itu kepribadian kita itu banyak merugikan orang lain, apakah itu harus kita, dalam arti kita pertahankan? Kan tidak. Nah, tadi bagaimana kepribadian kita itu bisa, tadi apa kok? Bisa, Mau kita berubah menyesuaikan dengan pekerjaan, atau kita tetap mencari yang sesuai dengan tipikal kita pekerjaannya. Kalau orang itu ternyata begini, orang marketing itu tidak akan cocok berada di belakang meja. Untuk Ya, itu betul. perusahaan harus tahu. Ketika perusahaan tidak memahami, oh orang ini tidak cocok di belakang meja, ditaruh di belakang meja pusing. Orang seperti saya, itu karena saya itu tipe kepribadiannya ini ada apa? Sanguin, energik, ramah sih pasti kan, ramah kan. Ya, itu nggak akan cocok saya di belakang meja pusing saya. Lah, ketika saya tidak cocok di situ dan diteruskan di situ, pasti saya akan mengundurkan diri. Saya tidak akan bisa bekerja itu administrasi. Karena apa? Dibutuhkan ketelitian, sedangkan saya orangnya nggak teliti. Tetapi ketika saya membutuhkan pekerjaan, untuk sementara saya akan melakukan itu. Tetapi ketika saya sudah ibaratnya sudah punya pengalaman, pasti perusahaan juga harus bisa melihat, oh ini ada peluang baru, dia harus ditempatkan di sini. Atau kita sendiri ibaratnya yang memutuskan. Karena kalau bekerja tidak cocok dengan passion kita, itu juga nyesek di hati loh. Karena apa? Bekerja itu kan hobi yang menghasilkan. Kayak saya gitu ya, ngajar itu kan hobi saya. Seperti saya make up, saya pakaian, itu kan hobi saya mulai kecil. Saya modeling, terus saya belajar ya ibaratnya cantik-cantik. Kalau saya mengatakan cantik-cantik, itu mulai kecil kan saya suka. Nah, terus ketika saya mengajar, itu lebih masuk gitu loh. Tetapi kalau saya disuruh ibaratnya hal-hal lain yang nggak cocok, itu nggak akan bisa gitu. Jadi harus memutuskan, kita yang harus memutuskan. Pertama kita berdamai terlebih dahulu, berikutnya kita yang memutuskan. Tetapi kalau belum apa-apa, terus kita, oh nggak cocok ini saya, ya nggak dapat pekerjaan terus. Wah, itu dia. Betul. Jadi saya dapat inspirasi baru sekali. Untuk awal kita jangan milih-milih dulu, coach. Apapun kita ambil, kita belajar, kita berusaha ambil pengalamannya, coach ya. Iya betul. Ya, Keren, jadi keren. jangan lihat saya langsung seperti ini enggak. Jadi saya juga nangani event gitu, waktu saya masih kerja di media itu saya juga nangani event. Saya juga harus ke lapangan, saya harus berangkat subuh pulang jam 1 dini hari, itu saya lakukan. Tetapi dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya bisa untuk mengajar sekarang ini gitu loh. Iya kan? Wow. Itu. Itu. Ada satu pertanyaan lagi nih coach yang menginspirasi saya dan sangat menarik nih. Saya jujur, saya sangat kagum nih oleh kepribadian Coach Bawinda. Karena mengapa? Karena Coach Bawinda selalu orang yang mau belajar. Bukan hanya tadi kandidat doktor, ikutan IPSA, dan menjadi tutor saya, tapi yang saya kagumi adalah Coach Bawinda bukan hanya sendirian IPSA, tapi suaminya juga ikut IPSA, bahkan anaknya juga ikut IPSA. Jadi sekeluarga juga benar-benar belajar public speaking. Saya benar-benar sangat kagum sekali, karena jujur jarang sekali sekeluarga itu bisa ikut sertifikasi yang sama. Dan ini benar-benar menginspirasi saya. Mungkin bisa cerita, Bunda? Waktu itu begini, saya yang penting di hati saya itu begini, ketika meninggalkan sesuatu ke anak itu jangan hanya meninggalkan harta, gitu. Waktu itu kan dia lagi ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun tuh orang kan selalu, ya maaf ya, setiap orang tuh kan punya keputusan sendiri-sendiri. Kalau ulang tahun makan-makan, pesta begini-begini, ya memang kita juga makan pasti ya, meskipun sederhana kita makan bersama gitu. Tetapi saya memberikan hadiah kepada anak saya itu begini, nanti kan kamu ulang tahun, mama ngasih hadiah ya. Apa mah? Kamu mau ikut sih? Ini, ya udah. Jadi saya memberikan hadiah ke dia. Itu sebagai hadiah. Kenapa? Dengan dia memiliki bekal ini nantinya itu bisa dipakai untuk berbagi.
Jadi saya cuma berbagilah kepada orang apa yang kamu dapatkan. Itu aja. Kenapa itu satu keluarga? Waktu itu kebetulan saya dengan suami kan profesinya sama. Suami saya seorang penyiar di Surabaya. Ya tadi ada yang tanya, Mbak Winda tinggal di Surabaya. Ya saya tinggal di Surabaya. Terus dan suami saya juga sering harus mengajar begini-begini. Nggak ada salahnya kita itu belajar. Yang namanya belajar itu dari manapun dan sampai kapanpun kita terus belajar. Kosongkan gelas terlebih dahulu, jangan merasa pintar. Ketika kamu merasa pintar, sebenarnya kita itu nggak tahu apa-apa. Sekarang saya, ketika saya harus kuliah lagi, saya tuh merasa nggak tahu apa-apa gitu. Saya merasa nggak tahu apa-apa. Ya pusing juga, sungguhan pusing. Tetapi dengan begitu akhirnya apa? Ketika dosen memberikan materi itu masuk. Tetapi kalau kita sudah merasa pintar, kita merasa sudah punya, akhirnya kita diberi sesuatu itu, Allah aku udah bisa. Akhirnya ketika kita mengatakan halah aku sudah bisa, sesuatu itu nggak bisa masuk. Itu yang rugi adalah diri sendiri, bukan orang lain gitu. Itu. Mantap, keren sekali nih Coach Mbak Winda. Saya dapat satu gelas, sangat menginspirasi. Ya, mungkin teman-teman boleh tanya, ya, boleh di, dosen terbaik, mahasiswanya sampai datang nih ya, luar biasa. Atau jangan-jangan dosen? Hah? Itu mungkin muridnya atau dosen? Mungkin dosen. Ini apa? Oh ini Stefani, ini murid saya psikologi. Stefani, assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini yang selalu membantu saya, ini murid saya ini. Kalau Mas Ferry ini dari Jakarta, Mas Ferry teman saya dari Jakarta, sukanya olahraga. Gak tahu ini, biasanya ini lari, tapi bukan lari dari kenyataan kalau Mas Ferry. Kalau boleh tahu nih, Coach Mbak Winda, ya, kira-kira menurut Coach Mbak Winda, ya, bagaimana cara kita meningkatkan kepribadian kita supaya memiliki nilai jual seperti Coach Mbak Winda tadi, yang trainingnya itu banyak sekali, kemudian orang pada gimana sih cara buka aura gitu ya? Orang bisa lari. Kita berteman itu dengan siapapun, nggak usah pilih-pilih teman. Saya berteman dengan siapapun, tidak memandang suku, agama, ras, dan lain-lain itu saya enggak. Jadi yang penting berteman dengan siapapun. Kalangan bawah pun saya juga berteman. Dalam arti begini, pernah pengalaman saya ada orang tukang gerobak yang suka mengut sampah itu, saya simpan nomor teleponnya, saya simpan, tapi suatu saat saya butuh dengan beliau. Mungkin orang lain nggak akan mau begitu kan. Nah, berteman dengan siapapun, selalu baik dengan siapapun. Kenapa? Kita tidak tahu suatu saat kita bagaimana gitu. Kita tidak tahu suatu saat kita bagaimana. Terus bagaimana kita bisa seperti ini? Bangun jaringan. Bangun jaringan itu bagaimana cara membangun jaringan? Saya dengan siapapun saya berteman, membangun jaringan dengan siapapun. Tetapi saya tidak pernah, kalau di grup, mungkin Ko Ferdi juga tahu ya, saya jarang mengatakan, mengkritik ini enggak. Karena saya tahu etikanya mengkritik itu bagaimana. Gitu. Jadi intinya membangun jaringan, berbuat baik dengan orang lain, membantu. Yang pertama, jangan orientasi pada uang. Kalau kita sudah berorientasi pada uang, ya uang yang sudah akan membelimu dan setelah itu sudah. Jangan berarti ketika saya mengajar itu selalu berkaitan dengan uang. Kadang-kadang juga saya harus membantu gitu loh. Tapi rezeki pasti Allah itu memberikan kok. Jadi saya membantu. Kadang-kadang ketika saya harus memberikan pelatihan gitu ya, Mbak Winda saya nggak ada anggarannya, begini-begini. Saya itu juga nggak, ibaratnya modal juga modal dari diri saya kok. Kenapa? Ya sudah saya bantu. Bahkan pernah orang pengen mengundang MC saya, Mbak Winda saya minta tolong, MC saya pengen banget dengan Mbak Winda gini-gini. Tapi saya ini, ya nggak masalah, cuma dapat kain aja, nggak masalah. Gitu. Tapi jaringan itu yang penting kan. Tapi coba diamati. Setelah itu kita melakukan itu, pasti next-nya itu ada sesuatu yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Yang namanya rezeki itu kan bukan hanya dalam bentuk uang ya. Kesehatan itu rezeki, punya teman banyak itu jangan juga rezeki. Kayak sekarang kita kenal ya di Palembang dengan di Surabaya, itu juga rezeki kan? Itu juga rezeki. Terus kepercayaan itu juga rezeki itu. Wah, jujur saya sangat kagum satu statement tadi Coach yang menyentuh hati saya. Yang paling bawah pun Coach bisa simpen nomor handphonenya, dan itu benar-benar dengan percaya loh. Itu keren banget loh Coach. Dan sangat menginspirasi saya, tidak pernah
menganggap sepele siapapun yang kita temui. Keren banget loh, Coach. Thank you banget loh. Nah, mungkin Coach bisa boleh tolong bantu sedikit closing statement mengenai judul kita hari ini, Grooming Our Soul, Growing Our Life. Oke, kali ini saya mau jawab dulu ya. Ini mau tanya untuk tipe orang auditori, bagaimana sebaiknya kita berpenampilan agar menarik. Thank you Ibu Bawinda. Ini dari Agustina Lim. Oke. Bagaimana sih berpenampilan menarik? Yang pertama itu adalah harus sesuai dengan karakter kita terlebih dahulu ya. Terus jangan menjadi orang lain. Tetapi tetap penampilan itu harus terlihat sopan karena kita tetap berada di Indonesia. Kita harus ini ya, kita bukan berada di budaya barat, kita berada di budaya timur. Ya, tetap aja kita harus menjaga budaya-budaya itu. Lah, penampilan menarik itu bukan harus kita itu membeli dengan barang-barang yang mewah. Mohon maaf saya enggak. Terkadang saya harus jahit dan ini ternyata menarik. Sebenarnya penampilan menarik itu bukan hanya dari luarnya saja, tetapi di inner beauty itu juga akan muncul. Semahal apapun baju yang kita pakai, tetapi kalau kita tidak senyum, tidak ramah, itu juga nggak akan bisa menarik gitu. Nah, tipe auditori ini lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Senang mendengarkan tipe auditori ini, mudah terdistraksi dengan keramaian, terus dia kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama. Ini adalah tipe-tipe auditori. Lah, kalau bang seperti itu nggak masalah kalau dengan kaitannya dengan penampilan. Ini nggak ada kaitannya dengan auditori ya. Tetapi semua tipe pun ini kalau dalam penampilan bagaimana harus berpenampilan menarik. Selain itu disesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Kalau kemarin saya mengatakan kan ada beberapa warna. Kenapa memakai warna hitam biar nggak kelihatan terlalu seger gitu ya. Saya nggak ngomong gendut gitu ya. Biasanya kalau padahal sebenarnya itu ya wanita yang bentuk tubuhnya seger itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi ya yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu ya. Jadi harus percaya diri. Bagaimana berpenampilan menarik itu tidak harus pakaian mahal, tetapi dari inner beauty ditambahi dengan percaya diri pasti itu akan menarik. Misalnya begini, saya sudah berpenampilan seperti ini, tapi saya nggak percaya diri. Terus saya mulai begini aja, saya diem aja, nggak menarik kan? Bagaimana menarik? Dengan senyuman, ceria, hai, begini. Ya, itu harus. Oke. Luar biasa sekali ya. Bagaimana penampilan ditambah senyum akan membuat menjadi sempurna. Oke. Ini ada lagi. Sebenarnya banyak pertanyaan ternyata ya. Dari Haristian ini. Ada manusia. Koloris, sanguin, melankolis, dan pragmatis. Seberapa penting terhadap pengembangan diri atau usaha kita? Kalau saya mengatakan seberapa penting dengan kita mengetahui kepribadian kita tahu kelebihan dan kelemahan kita. Ketika kita tahu kelebihan, dan kita tidak sombong. Ketika kita tahu kelemahan, kita akan berusaha introspeksi dengan apa yang kurang pada diri kita. Jadi itu aja. Apakah itu bisa diubah? Bisa kalau memang ada niatan dari hati. Tetapi sesuatu yang memang datangnya dari diri sendiri atau bawaan, itu memang nggak semudah membalik telapak tangan. Harus ada komitmen yang tinggi untuk merubahnya. Ada Handoko juga. Oke. Ini saya kasihan yang udah tanya-tanya. Coba dijawab dulu ya. Ya, boleh. Sepertinya habis kayaknya. Oh iya, waktu kita habis udah. Oke, habis. Oh, bukan. Pertanyaannya waktu maksudnya. Iya, udah. Terus waktu kita juga mau habis nih. Ya. Jadi intinya begini. Penampilan bukan hanya penampilan luar, tetapi penampilan dalam itu juga penting. Nggak perlu mahal, tapi bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita dari penampilan kita. Itu aja. Nggak perlu mahal. Yang penting kombinasi antara inner dan penampilan luar kita. Wah, luar biasa sekali ya. Mantap sekali nih, kita belajar banyak hari ini bagaimana gabungan antara penampilan dan kepribadian itu sangat penting tentunya ya. Dan mungkin hari ini kita belajar banyak sekali dari tutor saya sekaligus guru saya yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama kita saling belajar ya kan. Juga dari kepribadian ya. Saya izin main dulu sama coach boleh? Iya. Coach ya. Iya. Oke. Oke. Kelihatan coach? Kelihatan?
Ya. Di sini ada 4 kartu coach ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. 4 kartu. Oke. Ini saya letakkan coach. Kartu pertama, Ya. kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, sekarang kartu 4 ini saya akan letakkan, ya. Letakkan, kita ambil ke bawah. Kartu asnya tadi di bawah. Sekarang muncul di atas. Sekarang yang ini saya ambil, saya letakkan di bawah kartunya asnya. Ups. Apa yang terjadi? Apa? Salah. Saya melihat kurs Bawinda begitu tegang. Jadi salah saya dan grogi. Saya main bisa salah. Artinya apa? Hari ini semuanya, ya ingat, penampilan kita, kalau misalnya kita tiba-tiba tegang, tiba-tiba ini, orang menjadi kurang menarik. Kita menyadari, berdamai. Oh, ternyata saya ini orang yang ceria, sebagai seorang icebreaker, happy, itu akan membuat orang lebih nyaman, lebih happy gitu ya. Hari ini tentunya permainan ini ya sebenarnya as ini ya sebenarnya tadi harusnya muncul semua. Cuman berhubung di depan saya adalah tutor yang saya sangat kagumi, jadi saya pun melakukan kesalahan ya. Karena saya jadi melihatnya ya, salah tingkah. Karena seharusnya tutor ini adalah ya lambang dari sebuah kepribadian. Tapi begini kok, yang namanya manusia itu tidak luput dari namanya salah. Tidak ada manusia yang sempurna, dan ini yang harus kita pelajari. Dan tentunya hari ini closing dari Coach Bawinda membuat materi hari ini menjadi lebih sempurna. Oke, terima kasih. Tentunya ya, poin pembelajaran hari ini ya, ingat sekali lagi ada 4 karakter teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama tadi adalah koleris ya, yang keras, tegas ya, ini adalah tipe koleris. Kemudian yang kedua adalah tipe sanguin ya, yang seperti kata Coach Bawinda tadi, selalu ceria, happy, berbagi ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini adalah tipe flegmatis ya, yang tipenya santai, selalu menyendiri ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tipe melankolis, yang perfeksionis, detail kan. Ya. Semuanya ada di situ ya, detail ya. Dan di mana keempat kartu ini mengajarkan kita, setiap kartu-kartu ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang telah disampaikan oleh Coach Bawinda tadi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana keempat kartu ini bisa melengkapi satu sama lain sehingga menjadi sebuah kartu yang sempurna. Ya, dan tentunya thank you sekali atas sebuah tema yang keren sekali, grooming our life, grooming. Oh, ini salah lagi, karena saya ini seorang icebreaker. Jadi kalau saya ngomong, jadi agak kacau. Yang benar adalah grooming our, gimana Coach Bawinda? Inggris ya? Grooming. Tadi kalau nggak salah. Our soul. Grooming our life. Jadi grooming our soul, grooming our life. Yang dimana hari ini kita belajar bersama dari kepribadian Coach Bawinda yang selalu rendah hati, menyapa siapapun yang dari bawah, mengantarkan beliau bertemu dengan pasangan yang luar biasa dan mampu membawa kesuksesannya dengan mengadakan kelas-kelas training ya. Kalau ingin belajar lebih lanjut bisa hubungi kemana Coach? Oh boleh, jadi intinya silakan follow di ini ya, di It's Bawinda. Nah, intinya tadi saya sudah bilang bahwasanya uang itu nomor sekian, yang penting adalah berbagi. Itu bagi saya. Oke, thank you. Jadi yang mau tanya boleh langsung ke Coach Bawinda. Anda bisa belajar banyak seputar tentang public speaking maupun grooming ya. Dan thank you sekali lagi atas waktunya.
Yuk, bye. Selamat sore semuanya. Kita semua. Thank you. Yuk.